حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tabaraka wa ta'ala wa salli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin wa ja'al li lisana sidqin fil akhirin. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita sharing, kita berbincang tentang ketika fitrah mulai dipertanyakan, memahami fitrah manusia di arus normalisasi. Namun kalau saya lihat di sini yang hadir ternyata tidak hanya remaja, juga ada bapak-bapak. Ahlan wa sahlan Bapak Ibu, Masya Allah. Semoga majelis kita penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, kita santai saja obrolan kita di kesempatan malam hari ini karena temanya sebenarnya ini juga cukup berat gitu ya. Kalau menurut saya, karena pasti akan banyak diskursus obrolan kita tentang hal ini, karena kita tidak membahas secara teoritis, tapi kita juga membahas secara prakteknya di lapangan seperti apa. Baik, ketika fitrah mulai dipertanyakan, memahami fitrah manusia di arus normalisasi. Saya awali dengan sebuah statement ini. Bapak Ibu, teman-teman setuju nggak dengan kalimat ini? Bukanlah Al-Quran mengikuti zaman, tapi zamanlah yang mengikuti Al-Quran. Setuju apa tidak setuju dengan kalimat ini? Bukanlah Al-Quran yang mengikuti zaman, tapi zamanlah yang mengikuti Al-Quran. Begini, Bapak dan Ibu, teman-teman, ini izin Bapak, Ibu, saya nanya ke teman-teman yang masih muda, karena dulu sempat ada istilah gaul. Saya mau nanya sama teman-teman, apa definisi gaul? Apa mas? Mas-masnya yang depan, yang gaul-gaul ini loh. Apa arti gaul? Gaul, ayo teman-teman, gaul, G-A-U-L, gaul. Apa itu? Mungkin Bapak bisa menjawab. Kalau Bapak bisa menjawab, kapan Bapak mengalahkan anak-anak muda ya? Gaul, Ibu emang Mbak, gampangnya itu gaul itu adalah seseorang yang mencoba mengikuti tren. Dan tren itu adalah selalu selaras dan relevan dengan zamannya. Dulu kami tidak memegang handphone, Mas. Tapi kalau sekarang kami tidak memegang handphone, maka kami dikatakan kuper, alias nggak update, nggak gaul. Maka kata-kata gaul itu selalu kaitannya dengan mengikuti tren dan tren itu selalu dikaitkan dengan zaman. Maka apa yang menjadi keniscayaan kalau kita mengikuti zaman? Apa yang menjadi pemutrakan yang akan terjadi kalau kita mengikuti zaman? Satu kata, apa yang terjadi kalau kita mengikuti zaman? Rusak. Astagfirullahaladzim. Masa punya papa rusak? Ada teman-teman, Bapak Ibu, insan. Yang lain? Kalau dari saya, setiap kita mengikuti zaman, pasti akan ada satu keniscayaan yang terjadi, yaitu sebuah perubahan. Berarti kata kuncinya, jika kita mengikuti zaman, maka kita harus berubah. Maka kata kunci di sini menandakan kenapa kok Al-Quran tidak mengikuti zaman, karena di dalam Al-Quran tidak ada sebuah perubahan. Karena rumus mengikuti zaman harus berubah. Sedangkan Al-Quran tidak ada perubahan walau seharokat pun mulai 14 abad yang lalu sampai sekarang. Berarti Al-Quran tidak mengikuti zaman. Karena setiap yang mengikuti zaman harus berubah. Berarti nih, siapa yang mengikuti? Dan mengikuti Al-Quran. Sesuatu yang berubah harus mengikuti yang tidak pernah berubah. Dan kita harus mengakui, teman-teman, Bapak Ibu,
Bahwasanya Al-Quran ini teman-teman pilih mana? A. Al-Quran ini adalah informasi, atau B. Al-Quran itu adalah solusi. Mana? A apa B? Ya inilah. Ini padahal sudah tak kasih kemudahan loh, malam-malam loh. Ini pertanyaannya masih pilihan ganda, bukan esai loh. Ini soalnya saya tahu sudah malam, makanya saya kasih pertanyaan pilihan ganda. Kalau sudah pilihan ganda, paling enak itu gimana? Dua pilihan. Karena Islam selalu mengajarkan pilihan itu cuma dua. Kenapa kok dua? Mempermudah kebenaran yang kita pilih. Karena persentasenya 50%. Coba teman-teman kalau disuruh ujian pilihan ganda, maunya pilihan gandanya cuma A, B, atau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ayo pilih mana? Ya pilihlah A, B. Mudah itu teman-teman. Maka kalau saya sudah ngasih kemudahan, tolonglah jangan munculkan pihak ketiga. Kalau sudah A, B, jangan munculkan C. Semuanya benar. Ayo, Al-Quran itu informasi atau solusi teman-teman memilihnya. Kenapa solusi? Kenapa? Inilah kita. Mudah memilih, susah beralasan. Mas, sudah nikah? Belum. Mau nikah? Tinggal jawab saja. Mau kan? Suatu saat mau kan? Iya. Kenapa pengen nikah? Ini jawabnya ini. Masya Allah. Tapi alasan itu nggak akan diterima calon mertua Anda nantinya. Ya. Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, beda saat kita berinteraksi dengan sesuatu yang bersifat informasi, dengan sesuatu yang bersifat solusi. Beda nanti pendekatan kita kepada dua hal ini. Nah, pada kata informasi, mungkin kita hanya membaca, berhenti di situ. Cukup tahu, selesai, stop di situ. Tapi kalau solusi, maka kita selain membaca, mengetahui, memahami, kita akan mencoba untuk melakukan sesuatu untuk memastikan ini solusi apa tidak. Tapi kalau hanya informasi, mungkin berhenti hanya saat kita baca saja. Tapi kalau solusi, akan ada satu aktualisasi yang akan kita lakukan. Dan kita harus meyakini Al-Quran itu adalah solusi. Poin yang pertama itu. Yang kedua, sebelum kita membahas tentang fitrah, penyimpangan bukan sebatas berbicara tentang benar salah, tapi penyimpangan juga berbicara tentang baik atau buruk. Setuju apa tidak, teman-teman? Berbicara penyimpangan itu tidak hanya sekedar benar atau salah, tapi juga berbicara tentang baik atau buruk. Teman-teman setuju? Ya, baik. Teman-teman, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kadang ketika kita melihat tentang sesuatu yang bersifat penyimpangan, kita hanya berbicara tentang hitam atau putih saja. Padahal khusus pembahasan kita ini, itu bukan berbicara pada hitam putih. Bahkan nanti berbicara antara baik atau buruk nantinya. Dalam arti di sini akan ada muncul ketegasan-ketegasan di dalam sudut pandang Islam ataupun sudut pandang sosial melihat penyimpangan yang terjadi ini. Baik, kita awali. Teman-teman, begini. Fitrah itu apa? Fitrah itu paling sederhananya adalah sesuatu yang menselaraskan dari maksud tujuan penciptaan. Karena kata fitrah itu selalu dikaitkan kata penciptaan, teman-teman. Kata fitrah selalu dikaitkan dengan kata penciptaan. Maka kalau kita perhatikan, apa yang dimaksud dengan fitrah itu adalah apapun yang Allah ciptakan dan gaya penciptaan itu tidak akan kemudian dihancurkan dengan sumbangan-sumbangan atau supporting system yang lain. Jadi setiap apapun yang kemudian selaras dengan maksud penciptaan itu adalah fitrah. Contoh, wama khalaqtul jinna wal insa illa, berarti salah satu fitrah kita adalah ibadah. Itu fitrah kita. Yang kedua,
Sesuatu yang sifatnya selaras dengan penciptaan yang Allah lakukan, itu adalah fitrah sekali lagi. Contoh yang lain, selain ibadah. Apa teman-teman? Masnya tadi, kenapa ingin menikah mas? Sunnah Rasul. Di situ. Gak pengen naik status mas. Gak hanya jadi single lalu jadi suami, gak pengen jadi bapak gak? Suatu saat ingin jadi bapak. Nah, pertanyaan saya, apa yang dibutuhkan fitrah untuk menjadi seorang dari suami menjadi bapak? Fitrah apa yang dibutuhkan? Anak, pencarian anak dulu itu kan hasil proses yang kita bicarakan. Ya, pernikahan ya. Supaya pernikahan itu terasa nikmat, maka apa yang dibutuhkan? Fitrah dari Allah untuk menselaraskan, manusia itu berpasangan. Nanti kita bincangkan. Maka ada satu fitrah yang Allah hadirkan. Apa itu, teman-teman? Yang namanya adalah nafsu. Nafsu ini adalah fitrah. Contoh, ini nih. Di sini ya, Mas. Bisa dapat ya? Saya makan. Nih, saya makan. Saya makan. Bismillah. Sambil dimakan ya? Silakan. Itu Mas sambil dimakan, bareng-bareng makan ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini saya belum makan ya. Ada yang masuk di tubuh saya ini serius. Belum makan. Tapi teman-teman Remas nggak usah disiapin nasi ya, karena sudah ada yang nyiapin saya. Setelah ini saya ada ketemuan lagi di salah satu hotel, jadi ya jangan disiapin. Nanti antum siapin kota, nanti saya di hotel, gitu kan, saya milih yang di sana. Setelah ini saya ketemuan di hotel sama seseorang. Teman-teman, saya makan ini, teman-teman komentari apa? Misal nih, saya makannya banyak, makan banyak. Teman-teman komentari apa? Ustaz, astagfirullahaladzim, rakus. Astagfirullah, rakus. Saya makannya banyak ya, saya makannya banyak. Adik-adik, masya Allah ada adik nih, dik. Halo, dik. Ustadz makannya banyak. Berarti Ustadz punya apa, dik? Punya nafsu makan atau punya syahwat makan? Ayo pilih, nafsu, nafsu. Oh, nafsu makan. Lu adik lu tahu masalah nafsu, Mas. Ketika saya makan ini, saya itu punya nafsu makan. Contoh, saya menawari Bapak Ibu makan. Bapak Ibu sudah posisi kenyang. Apa alasan Bapak Ibu menolak tidak memakan makanan yang saya sajikan? Kenyang. Dengan bahasa apa tadi? Mohon maaf Ustadz, masih nggak ada nafsu makan. Berarti kita nggak punya nafsu saja, nggak makan. Apalagi kalau hidup kita nggak punya nafsu. Bisa hidup? Nggak bisa hidup. Nggak punya nafsu makan saja, nggak makan. Apalagi nggak punya nafsu. Teman-teman nggak akan pernah bisa hidup. Hidupnya flat. Maka nafsu kita kenal dengan fitrah. Jadi banyak yang namanya fitrah itu Bapak Ibu sekalian. Maka prinsip pertama dari sebuah fitrah itu adalah satu, menselaraskan dengan maksud tujuan penciptaan Allah kepada kehidupan kita. Satu. Yang kedua, fitrah itu jangan dihilangkan. Fitrah itu anugerah dan setiap anugerah Allah selalu berdampak pada kebaikan. Maka jika kita balik, fitrah itu kita hilangkan, akan berdampak pada keburukan. Apalagi satu lagi yang pada umumnya kita sering lupa kalau itu adalah fitrah Allah. Selain nafsu, ibadah, apalagi yang selaras dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan kita. Apalagi Bapak Ibu? Halo? Fitrah. Kita harus jelas dulu mendeskripsikan, baru kita kemudian melihat bagaimana batasan-batasannya. Lebih dalam dari nafsu apa? Teman-teman? Lebih dalam dari nafsu apa? Namanya adalah syahwat. Syahwat ini lebih spesifik daripada nafsu.
Izin Bapak Ibu yang sudah menikah lalu punya anak. Apa yang Bapak Ibu miliki sebelum kemudian anak itu tercipta? Hubungan antara suami istri ini mendasar hubungan apa? Nafsu apa syahwat? Syahwat. Bapak Ibu coba cek pada surat ketiga, surat Ali Imran ayat yang ke-14. Zuyyina linnasi hubbush syahawat. Di situ ada kata syahwat. Jadi kalau dengan makanan namanya nafsu, masih umum. Tapi kalau dengan lawan jenis itu syahwat. Nanti lebih parah lagi ada yang sejenis. Itu syahwatnya lebih parah lagi. Cuma cara kita melihat anugerah atau fitrah Allah ini terkadang salah. Apa kesalahannya? Kita ambil saja pada posisi syahwat. Maaf Bapak dan Ibu rekan-rekan, kalau kita ngomentari, kita membincangkan syahwat ini kesannya negatif atau positif? Negatif. Kalau kita bahas syahwat nanti vulgar. Kalau bahas syahwat tabu. Bahas syahwat porno, aksi. Bahas syahwat saru. Padahal syahwat sekali lagi anugerah. Loh Ustaz, tapi kan ada itu yang menggunakan penyimpangan syahwatnya. Saya katakan, iya ada yang menyimpang. Tapi kalau kita kembalikan, awal dari status syahwat itu apa? Adalah anugerah. Jika masnya nanti mas nikah, halo, ya nanti nikah, Anda harus punya syahwat dengan istri. Kalau nggak punya, nggak akan jadi bapak. Karena syahwat itu teman-teman akan otomatis terinstal ketika sudah ijab qabul itu. Tapi kemudian kan ada yang melakukan penyimpangan syahwat Ustadz. Maka salahkan penyimpangannya. Jangan salahkan syahwatnya. Analoginya adalah Bapak Ibu, rekan-rekan, tahulah pabrik yang membuat pisau. Saya mau bertanya, apa hukum pabrik bikin pisau? Hukumnya? Boleh apa? Tidak boleh? Boleh. Positif? Positif. Tanyakan sama yang bikin pisau itu. Niatannya bikin pisau itu untuk apa? Jawabannya untuk banyak kebaikan. Tapi ada saja nanti oknum yang menggunakan pisau untuk hal yang buruk. Tapi apakah kemudian pisau otomatis kita salahkan? Tidak. Sama halnya syahwat dari awal itu fitrah. Kalau sudah fitrah, maka itu pasti anugerah. Ikuti aturannya, tapi kalau ada yang menyimpang, maka tentunya akan dia yang perlu kita salahkan. Bukan tentang regulasi syahwatnya atau fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk terkait dengan fenomena dan dinamika-dinamika yang ada. Saya bacakan dulu ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang dinamikanya. Hadirin Bapak dan Ibu, kita berbicara di sini khususnya fitrah di sini adalah fitrah syahwat ya. Kita spesifikkan, kita membahas fitrah yang bernama syahwat, bukan sekedar nafsu. Apa perbedaannya? Nanti kita bahas. Namun kita berbicara dinamikanya dulu. An Abi Umamah qala inna fata syabban ata Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah idzan li bizina. Ada anak muda, mungkin Bapak Ibu teman-teman pernah mendengar ini. Ada anak muda itu pingin zina tapi izin dulu. Wah, maaf nih mas-mas, anak muda ini keren apa enggak? Pingin zina, izin dulu, izin. Anak zaman sekarang kalau zina izin apa langsung? Diam-diam. Dalam artian langsung nggak izin. Tapi anak muda ini di zaman Rasul mau maksiat, mau zina, izin dulu. Aneh nggak kalau kita lihat dengan kacamata masa kini? Aneh. Arep maksiat kok ati izin. Gaspolai kan gitu kalau anak-anak kata sekarang. Tapi apa yang terjadi? Ini izin. Tapi nggak bisa kita pungkiri. Sudut pandang saat ini juga sama dengan sahabat-sahabat saat itu. Apa yang terjadi? Fa'aqbalal qaumu alaihi fazajaruhu. Lalu yang terjadi adalah saat itu Rasulullah sedang bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Lalu apa yang terjadi? Mereka para sahabat itu mengomentari dengan negatif kepada anak muda yang mau zina tadi. Dikomentari dengan negatif. Kalimatnya apa? Mah. Apa sih kamu ini? Bahkan hendak diusir oleh para sahabat radhiyallahu anhum saat itu. Faqala,
Fadana minhu qariban. Tiba-tiba Rasulullah bilang, suruh anak itu deketi aku, suruh anak itu deketin aku. Datanglah kemudian anak muda ini sampai bertemu lutut dengan lutut bersama Rasulullah SAW. Ingat ya teman-teman, Bapak Ibu, nanti kita akan belajar 4 hal dari hadis ini. Ketika ada orang yang mau melampiaskan syahwatnya dalam koridor yang salah. Yang pertama, jangan jauhi. Sebagaimana Rasulullah bilang, adinahu dalam riwayat yang lain, adinahu, dekatkan dia kepadaku. 1, jangan jauhi, dekati. Tapi dalam arti di sini harus ada ilmunya, karena ini Rasulullah pasti tahu ilmunya. Nanti teman-teman juga harus tahu ilmunya. Tapi kalau tidak tahu, ya saran saya jauhi. Ya, tapi kita nanti bincangkan. Yang kedua, lalu Rasulullah kemudian mengajak dialog, qala atuhibbuhu li ummik. Mengajak dialog. Hei, Mas, kamu pingin zina? Ya Rasulullah. Sama siapa? Perempuan ya Rasul. Kira-kira nih, jika perempuan itu ibumu, kira-kira kamu suka nggak kalau ibumu dizinai laki-laki lain? Maka otomatis anak muda ini menjawab, ya nggak suka lah kalau ibunya dizinai. Terus digali oleh Rasulullah, gimana kalau adik perempuanmu? Gimana kalau kakak perempuanmu? Gimana kalau tantemu? Terjadi dialog di situ. Walhasil kemudian Rasulullah SAW memberikan satu kalimat tanya yang membuat anak muda ini kemudian menjawab sendiri. Ya, saya tidak pingin zina. Yang ketiga, yang dilakukan Rasul setelah mendekatkan dia, mengajak dialog. Yang kedua, yang ketiga, itu memegang anggota tubuhnya. Tapi lihat konteksnya ini siapa? Anak muda yang mau zina. Zinanya dengan siapa? Lawan jenis. Tapi kalau yang sejenis, Mas, ojo dicekel. Nanti dia kesetrum, Anda malah bahaya. Ya, nanti kita bincangkan ya. Apa yang terjadi? Fawadha'a yadahu alaihi. Rasulullah kemudian meletakkan tangan beliau. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan satu di pundak, satu di dada. Setelah itu Rasulullah mendoakan, Allahumma fil dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya, atau di sini jagalah kesucian dirinya. Dari hadis ini yang terbukti adanya di zaman Rasulullah, anak-anak muda sudah pingin berzina. Rasulullah melakukan 4 hal. Apa yang pertama tadi? Tidak menjauhi. 2, mengajak dialog. Yang ketiga, adanya sentuhan. Nanti adanya apalah, terserah bentuknya sentuhan, tapi dalam batas-batas tertentu. Yang keempat, mendoakan. Nah, coba kita lihat fenomena saat ini. Bapak dan Ibu, kita lihat saat ini, kenapa sih Allah itu menciptakan kita itu berpasang-pasangan? Maaf ya, tanpa maksud apa-apa kepada teman-teman yang belum berpasangan. Ya, mohon maaf. Kenapa ya? Kok Allah menciptakan kita itu berpasang-pasangan? Kenapa? Karena Allah menginginkan status hidup kita selalu dalam kebaikan, tidak stuck pada satu level. Tidak hanya single, nanti setelah single naikkan levelmu menjadi double. Gitu ya. Oh, badminton lah itu ya. Jangan double, langsung saja to the point, campuran lah gitu ya. Soalnya kalau double nanti ya ada yang double nantinya ya, yang sejenis. Nanti kemudian, kenapa kemudian menjadi campuran, ganda campuran? Nanti akan ada tambahan naik level dari tadi seorang suami menjadi seorang ayah. Nanti seorang ayah naik level menjadi seorang kakek. Ini akan menjadikan hidup itu terasakan hidup. Tapi kalau semuanya flat saja, nggak mungkin Allah menciptakan penciptaan yang tidak memiliki tujuan. Pasti ada tujuan, dan tujuannya pasti semuanya kebaikan, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Nah, salah satunya yang kita ambil adalah terkait dengan berpasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadzakkarun. Coba perhatikan di situ. Kenapa sih Allah kok menciptakan orang yang berpasang-pasangan? Jawabannya jelas di sini. Agar kamu mengingat kebesaran Allah di sini. Ada kata-kata kebesaran Allah.
Dan apa kebesaran Allah itu? Para ulama tafsir kebanyakan mengartikan kata kebesaran ta'zimnya Allah, azimnya Allah itu adalah aturan Allah yang sangat indah. Di sini diartikan kebesaran Allah itu pada kata aturan. Kenapa? Karena aturan Allah itu pasti membawa kepada sebuah kebaikan. Coba teman-teman cek, ayo kita lihat satu ayat, angka cantik teman-teman. Ini kita bicara aturan Allah. Surat ke-11 ayat yang ke-1. Surat ke-11 ayat yang ke-1. Surat Hud ayat yang pertama. Alif lam roh. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir. Teman-teman, surat Hud ayat yang pertama itu menyebutkan tentang aturan yang dicontohkan melalui Al-Quran. Al-Quran itu memiliki aturan yang dua kata di situ. Satu, aturannya itu adalah detail. Dua adalah rapi. Bapak dan Ibu, Islam itu sudah sempurna. Maka kalau sudah sempurna, dalam arti aturannya ini, jangan lakukan dua hal. Saya ulangi lagi, kalau sudah sempurna, jangan lakukan dua hal terhadap kesempurnaan itu. Yang pertama apa? Jangan menambahkan. Soalnya kalau sudah sempurna ditambahkan, berarti dia aslinya tidak atau belum sempurna, karena masih perlu ditambah. Maka di dalam Islam ada istilahnya bid'ah, itu menambah-nambahkan. Tapi yang sering kita lupakan adalah dalam konsep kalau Islam sudah sempurna itu adalah kita mengurangi. Ini yang sering kita lupakan. Islam itu sudah paripurna, teman-teman. Karena sudah paripurnanya Islam sempurna, maka satu, jangan ditambah-tambahkan. Ibu, rawon itu rasanya sudah sempurna atau belum, Bu? Rawon yang sekarang itu loh, Bu. Kalau menu makanan ya nanya ibu di sini ya, Mas ya. Gimana, Bu? Rawon itu sudah sempurna kan? Maka tolong jangan ditambah. Nanti ada tulisannya rawon sehat ala Rasulullah. Apa itu? Rawon plus madu dan habatus sauda. Apa yang rasanya, Bu? Setelah itu, Bu, akan hancur kesempurnaan itu. Kenapa? Karena ditambah. Kalau sudah sempurna jangan ditambah. Tapi yang sering kita lupakan adalah kita kurangi. Apa yang kita kurangi? Kesempurnaan Islam itu kan ada karena berbagai macam pembagian-pembagian. Contoh yang sederhana sajalah. Ada hablum minallah, ada hablum minanas. Itu kan sempurna sudah. Tapi kita kurangi. Kita cuma maunya hablum minallah. Pembahasan hablum minallah saja. Tauhid saja. Tapi yang lain nggak mau dibahas. Ini namanya mengurangi kesempurnaan Islam. Teman-teman hablum minallah, silahkan. Tapi nggak mau hablum minanas. Apa kata teman-teman? Maaf nih. Yang penting kan baik Ustaz sama orang. Gak perlu sholat. Masalah ini. Tapi ada juga orang yang sholatnya khusyuk. Allahu Akbar. Tapi gara-gara di sampingnya itu nggak sesuai dengan yang dia harapkan. Cara sholatnya, misalnya kakinya nggak nyentuh, dia harus nyentuh. Langsung kemudian disentuh-sentuhkan. Sampai yang sebelah sini merasa tidak nyaman. Dia merasa hablum minallah tapi melupakan hablum minanas. Ini namanya mengurang-urangi kesempurnaan. Ibu mau nanya, kalau rawon dikurangi keluaknya, Bu, jadi apa ya, Bu? Gak ngerti kan, Mas? Gak ngerti pembahasan ini, Mas tinggal mangan tok soalnya ya. Bu, kalau rawon yang sudah sempurna dikurangi keluaknya saja, jadi apa, Bu? Sop apa soto? Soto? Oh, soto. Ya sudah, pokoknya manut saja sama ibu-ibu ya yang lebih tahu. Meskipun pendapat saya sih kayaknya sop kalau saya. Bapak dan Ibu hadirin jamaah yang saya hormati. Ya. Maka kita lihat kembali lagi. Aturan Allah di sini detail dan rapi. Tujuannya untuk apa? Sebuah hal yang detail dan rapi, tujuannya itu mengkerucut kepada dua tujuan. Yang pertama,
untuk nyaman. Yang kedua, ini paling tinggi levelnya, untuk aman. Atau saya tulis di sini selamat. Begini, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Teman-teman naik apa? Mas kesini naik motor atau naik mobil atau naik kereta? Naik motor ya? Ya, naik motor. Pabrik yang bikin motor itu berbicaranya detail nggak sebelumnya? Nanti kabelnya sebelah sini, nanti seperti ini, detail nggak? Orang yang mau bikin motor itu detail nggak bikinnya? Pasti detail. Yang kedua, pasti kan ada estetikanya. Dibuat rapi, dibuat keren, dibuat indah. Pasti itu kan? Pertanyaan saya. Lalu apa tujuan tertinggi pabrik menciptakan motor? Tidak lain adalah supaya yang pertama kita nyaman menggunakannya kan? Tapi lebih tinggi dari itu supaya kita aman. Yaitu selamat. Maka aturan Islam, kembali lagi, aturan Islam itu selalu menghadirkan dua tujuan besar. Selama kita menggunakan aturan Islam dalam kehidupan kita, hidup kita pasti nyaman. Hidup kita itu pasti tenang. Ada masalah, iya, itu nggak menghilangkan. Itu menjadi sebuah hal yang pasti. Tapi membuat hidup kita juga akan semakin tenang. Punya masalah, iya, tapi tenang pasti. Kalau kita mengikuti aturan Islam. Tapi lebih tinggi daripada aman, lebih tinggi daripada nyaman, yaitu aman hidup kita. Sukses. Tidak hanya sukses, lebih dari itu, selamat. Maka maaf Bapak dan Ibu, Mas, Mbak. Saya sekarang lagi mengkampanyekan kepada orang tua. Sudahlah, jangan minta anak itu sukses. Langsung saja naikkan yang paling tinggi. Minta anak itu selamat, Pak, Ibu. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak anak itu sukses, berhasil, tapi nggak selamat hidupnya. Tapi banyak anak yang selamat hidupnya di mata orang tua adalah anak yang sukses. Maaf nih, ambil contoh sederhana dari tetangga kita yang dalam 2 pekan ini viral. Kota tetangga kita. Mana? Sidoarjo. Saya ada chat dengan ada teman Dinkes di sana. Saya dulu sih yang di chat. Kenapa kok Sidoarjo lebih viral daripada kota yang lain? Padahal Trenggalek itu lebih banyak jumlahnya yang kena HIV daripada Sidoarjo. Tapi yang viral Sidoarjo. Kenapa coba? Karena range usianya yang begitu horor. Bayangkan range usia anak yang kena HIV 11 sampai 17 loh. Dan penyumbang terbesarnya adalah 23% itu LSL. Laki sama laki. Inilah yang membuat kita itu horor. Bayangkan kalau anak sudah usia 11 sampai 17 kena HIV tanpa mengurangi apapun, dalam arti penghormatan saya ke teman-teman ODIF, karena saya juga di dunia dakwah dengan teman-teman ODIF. Kira-kira sebagai orang tua melihat kalau anak kecil sudah kena penyakit itu, kira-kira bagaimana Pak, Ibu? Pasti ucapan orang tua, wes sudah nggak selamat lagi dalam tanda kutip kehidupan anak saya. Mungkin dia sukses, tapi sudah tidak terselamatkan. Ucap siapa? Ucap seorang ibu yang dia punya anak laki-laki, pekerja Pak, punya jabatan di perusahaannya. Ini di Jawa Tengah waktu saya ketemu dengan beliau. Cuma kemudian terkena dengan HIV karena dia melakukan SELINGKUH. Itulah pokoknya, ada adik-adik soalnya di sini ya. Ya. Ternyata lawannya tadi itu SELINGKUH. Ya mohon maaf ya, kok Ustadz kok agak pinter mengejanya. Soalnya beberapa kali tak belajar terus ini tadi itu. Supaya nggak keperucut itu loh ya. Soalnya ya mohon dimaklumi Bapak Ibu, kalau ejaan bahasa lama itu enak. Ya, Anton, ANTON, enak. Tapi mohon maaf Ibu, Bapak, bahasa anak slang zaman sekarang, anak Gen Alpha itu susah dieja, Mas. Misalnya apa?
cemungut gitu ya. Itu ngejanya gimana itu Mas ya? Ngeja cemungut itu ya. Iya, itu kok ngejanya gimana Mas? Iya itu. A E A gitu ya. WK itu ngejanya gimana itu? Kan nggak ada standar ya. Bahasa anak-anak zaman sekarang, Pak. Ya, mohon izin Bapak Ibu kalau nggak nyambung ya. Bahasanya anak-anak zaman sekarang, enak zaman kita, Pak. SELINGKUH. Ternyata lawannya itu HIV. Akhirnya si suami ini, si laki-laki ini kena. Saya kasih analogi. Ini si laki-laki itu. Ini kemudian SELINGKUH dengan seorang perempuan. Ini HIV. Kejadian nyata ini. Ternyata ini kena lah ini. Lah ini itu punya istri. Punya istri. Akhirnya apa terjadi? Istrinya juga kena. Lah istrinya lagi memberikan ASI ke bayinya. Lalu bayinya kena. Bayangkan. Padahal yang melakukan kesalahan itu yang ini loh. Tapi istrinya kena. Bayinya kena. Apa ucapan si ibunya dari si laki-laki? Anak saya kehidupannya sudah hancur, tidak terselamatkan. Tapi secara perekonomian, secara jabatan, dia sukses. Berhasil, iya. Tapi selamat, tidak. Maka saya sekali lagi mengkampanyekan Bapak Ibu, silakan minta keberhasilan anak, kesuksesan anak. Tapi tolong tambahkan yang tertinggi. Minta anak selamat, khususnya zaman saat ini, dari fitnah yang bernama syahwat itu. Nah, hadirin Bapak dan Ibu, kenapa Allah menciptakan kita itu berpasang-pasangan? Tiada lain adalah agar kita itu senang mengikuti aturan Allah. Karena aturan Allah itu membuat kita nyaman saat kita ikuti, dan endingnya akan membuat kita terselamatkan. Maka jika kebalikannya kita tidak mengikuti aturan Allah, apa yang terjadi? Hilanglah keselamatan kita bahkan. Saya tidak bisa menjelaskan detail ini karena recording juga dan lain sebagainya. La haula wala quwata illa billah di lapangan itu saat ini. Hadirin, kita mencoba melihat aturan Islam itu bagaimana mengatur antara nafsu dengan syahwat. Perbedaannya jelas. Nafsu itu titik tertentu memiliki batasan, stimulusnya dari dalam diri, hukumannya bersifat personal dan kaumnya saja. Tapi kalau syahwat itu tidak terbatas, terstimulus faktor eksternal, hukumannya berdampak besar dan luas. Teman-teman, hororan yang mana berarti? Jika terjadi penyimpangan terhadap nafsu, apa kepada syahwat? Mana yang paling menakutkan? Syahwat, teman-teman, Bapak Ibu. Karena hukumannya itu bersifat global, general sekali. Dan tahukah kita, syahwat itu kalau dalam konteks yang positif, itu memang nggak akan masuk akal, Pak, Ibu. Namun juga sama kebalikannya, jika dalam hal yang negatif, juga nggak akan masuk akal nanti. Irasional kejadiannya. Efek syahwat yang positif, saya ulangi lagi, efek syahwat yang positif, sifatnya nanti nggak masuk akal. Nggak sesuai logika kita. Kalaupun juga untuk hal yang negatif, syahwat itu juga nggak masuk akal kok. Kok yuk bisa terjadi kayak gitu? Contoh nih yang positif dulu. Bapak Ibu, masih ingat tadi surat Ali Imran ayat yang ke-14. Surat Ali Imran ayat yang ke-14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dibuat indah pada pasangan. Izin bertanya bapak-bapak yang sudah senior dalam berumah tangga. Secara logika, Bapak Ibu kalau ketemu sama musuh, pingin ketemu apa enggak, Pak? Mas, kalau ketemu musuhnya nih, aslinya pingin ketemu apa enggak? Mas tahu ada, sebut saja si A, itu bau cuek no.
Kita tahu aibnya dia pernah mendolimi kita, dia pernah menyakiti kita. Pokoknya dia musuh lah. Pengen ketemu apa enggak? Enggak. Tapi kenapa suami istri yang bermusuhan masih mau tinggal serumah? Masih mau sekamar? Masuk akal apa enggak? Enggak. Tadi kan kita berbicara pakai logika, kalau ketemu musuh kita mendingan nggak mau ketemu. Tapi ini efek syahwat yang positif. Suami istri yang lagi musuh-musuhan masih mau tinggal serumah, bahkan tinggalnya sekamar. Padahal mereka zalim-menzalimi. Saya tanya suatu saat seorang istri, "Loh Bu, kenapa kok ibu masih mau sama beliau?" Padahal suaminya melakukan KDRT. Do you know KDRT? Apa Bu KDRT, Bu? KDRT. Kekerasan dalam. Oh, bukan. Oh, ternyata kita beda deskripsi tentang KDRT. Definisi saya, KDRT itu adalah K, kebahagiaan. D, dalam, R, rumah, T, tetangga. Karena rumput tetangga lebih hijau. Alias, ya kembali lagi SELINGKUH. Saya tanya sama si istri, loh kenapa masih mau sama beliau? Apa jawaban si istri? Demi anak, Pak Ustadz. Tapi masih mau kumpul. Lah ini masuk akal enggak? Tidak masuk akal. Tapi itulah efek syahwat. Selalu mengikat. Apa yang tadi kita katakan, syahwat itu selalu tidak terbatas. Contoh yang kedua. Ada seorang bapak seorang bapak lagi jalan dengan teman-temannya. Tiba-tiba ada anak muda naik motor ugal-ugalan. Di kampung ugal-ugal ngetrek suaranya. Lalu si bapak A ini ngomentari, "Wes anak-anak zaman sekarang nggak duwe akhlak, nggak punya etika." Pokoknya nyerocos lah si bapak A ini. Tiba-tiba bapak B ngomong, Pak, niku putrane panjenengan." Pertanyaan saya, apa komentar si bapak A setelah tahu ternyata yang dikomentari tadi anak kandungnya? Kira-kira nih masih mengomentari hal yang negatif atau membela? Membela. Kenapa membela tiba-tiba berubah? Karena anaknya terikat syahwat tadi itu loh. Itu anak saya Pak. Enggak, itu putra panjenengan. Walah, arek zaman sekarang ya mau dimaklumi saja lah Pak ya. Kenapa? Karena anak kandung. Tapi kalau secara logika seharusnya kan tambah kita umpat itu. Tapi inilah yang namanya syahwat. Dalam hal positif nggak masuk akal. Pun juga dalam hal yang negatif tidak masuk akal. Masih. Tahu nggak teman-teman? Pas nyekrol ada ojol mengantarkan makanan. Tiba-tiba ketika di dalam ruangan itu yang mesen lagi melakukan aktualisasi syahwatnya dengan guling. Pernah tahu nggak ya? Ya, itu menurut teman-teman masuk akal apa enggak itu, Mas? Enggak masuk akal. Syahwat itu nggak masuk akal sudah. Hal yang negatif loh ini, nggak masuk akal. Bahkan Ibu Eli Risman itu memberikan sebuah leveling antara aktualisasi syahwat dari yang paling dasar sampai yang paling atas. Dan menariknya, aktualisasi syahwat yang paling parah itu sudah terjadi di kota kita, Surabaya. Berarti kalau yang di atas saja sudah terjadi, berarti yang di bawah pasti sudah terjadi. Sekali lagi, ini yang tidak dalam nalar kita. Contoh, yang pertama zina, lawan jenis. Ini sudah nggak masuk akal sebenarnya. Kenapa nggak masuk akal? Maaf, kan salah lagi kan? SELINGKUH. Ibu, saya mau nanya, biasanya yang sering melakukan SELINGKUH itu suami apa istri, Bu? Suami, Pak, suami. Ayo, Mas, ayo. Ya, jawab saja berdasarkan pengetahuan, Mas ya. Yang biasanya melakukan SELINGKUH itu suami apa istri, Mas? Istri, ya kan? Ya. Berarti yang benar siapa ini ya? Ya, siapa ini yang melakukan itu? Ya sudah, kita ambil di tengah saja.
ipar adalah maut. Nah, siapa yang SELINGKUH? Astagfirullah. Kita ambil titik tengahnya saja lah. Tadi ibu jawab suami, Mas jawab istri. Berarti kalau ipar adalah maut, yang SELINGKUH adalah ipar. Nah, kita ambil titik tengah saja, ipar gitu saja ya. Pertanyaan saya, masuk akal nggak orang yang melakukan itu, Pak? Izin, Pak, bertanya, Pak. Masuk akal nggak, Pak? Nggak masuk akal, karena dia sudah punya pasangan yang halal. Maaf nih, sensasinya lo sama, rasanya lo sama, pelampiasan syahwat itu. Kenapa dia harus mencari yang tidak halal? Kalau di sini bersih, di sini kotor, dia masih mau ngambil yang kotor. Masuk akal? Nggak masuk akal. Logika kita selalu berbicara kepada hal yang bersih. Coba tolong dijawab, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Lebih suka bersih apa kotor? Bersih. Secara logika ya, tolong jawab secara akal. Lebih suka yang sejuk apa sumuk? Sejuk. Lebih suka yang pahala apa dosa? Pahala. Suka yang gratis atau bayar? Ah ya, itu dia. Tahu nggak? Itu di mana kalau kita jadikan satu titik kumpul, namanya masjid. Masjid kan sejuk, bersih, gratis, pahala. Logika kita ke masjid, tapi banyak realita yang nggak ke masjid. Kan aneh. Mas pingin kemana? Ke sana. Loh, tapi ngapain ke sana, Mas? Mbak Ustadz, pokoknya gitulah. Kan kita selalu berbicara pakai logika, dan logika mengarah kepada kebaikan pastinya. Ibu, gratis atau bayar? Loh, kok ragu-ragu menjawabnya tadi? Ibu-ibu kan sukanya gratis ya. Maka kita akan menemukan fakta yang seperti ini, nanti akan aneh. Tapi sebelum itu coba kita lanjutkan. Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, di titik ini, zina itu kan sudah tidak masuk akal lagi. Khususnya yang SELINGKUH. Nanti naik level. Saya kalau boleh gambarkan seperti ini. Level yang pertama, ini adalah zina. Nanti level naik yang kedua, sejenis. Saya tulis huruf G saja. Sudah nggak masuk akal ini, Pak. Seharusnya kita dengan lawan jenis, dia kok malah sejenis. Nanti naik level yang ketiga, itu yang sejenis, tapi yang L. Ya, saya membahasakan ini karena ada adik-adik. Nanti naik lagi, itu pakai anime. Ada kan? Ada. Masa kita lihat kartun kemudian muncul syahwat? La haula wala quwata illa billah. Masih banyak yang asli loh. Loh, saya sudah menemukan kasus ini di Surabaya. Nanti naik lagi fetis yang kita bahas tadi dengan benda mati. Istilahnya fetis. Nanti naik lagi animal. Banyak ya, banyak. Masa nggak tahu sih, Mas? Soleh sekali Anda. Saya saja lo tahu. Berarti Anda yang soleh, saya mungkin yang tidak soleh ya. Pokoknya salahkan Mas Alfa apa undang saya yang tidak soleh ini. Berarti yang terakhir adalah ini yang paling atas tadi. Dengan saudara kandung dulu istilahnya. Sekarang dengan keluarga kandung. Tanggal berapa? Bayangkan Bapak. Terulang untuk kesekian kalinya ada yang seperti ini. Inilah yang terjadi saat penyimpangan fitrah. Itu kemudian kalau kita anggap biasa. Bahkan saya khawatir kata-kata normalisasi itu terawali oleh kata toleransi. Lalu kemudian dinormalisasikan. Teman-teman, kata toleransi di dalam Islam itu kan tidak menyakiti. Kita open-minded, tidak menyakiti dengan tetap berprinsip kepada aturan-aturan yang ada.
Kita tidak boleh menyakiti orangnya. Yang kita benci adalah perilakunya. Maka saya katakan secara pribadi, ini pendapat saya pribadi, saya tidak setuju dengan yang hunter-hunter itu. Yang BOTI hunter itu. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena mereka tetap memiliki pada wilayahnya, yaitu mereka adalah saudara kita ketika mereka sudah bersyahadat. Kalaupun mereka melakukan seperti itu, kita punya kewajiban bukan memberikan sebuah hukuman, tapi adalah dakwah. Dengan satu catatan yang di depan tadi saya katakan, jika kita punya ilmunya, silakan didakwahi. Tapi jika kita nggak punya ilmunya, ya nggak usah berinteraksi dengan mereka. Contoh ini kasus. Ini besok saya ke lokasinya lagi nih besok. Lokasinya bagus kok, masjid. Besok ini. Bulan lalu saya mendatangi masjid untuk majelis subuh. Lalu kemudian setelah subuh ada yang kemudian bertanya ke saya. Anak laki-laki, tegap, pakai gamis, lengannya pendek. Ini si gamis lengannya pendek iki ya. Untung lengannya dawa Mas sampean ya. Tiba-tiba kemudian setelah majelis subuh selesai, datengin saya langsung ngomong gini, Assalamualaikum Pak Ustadz, aku boleh nanya nggak Pak Ustadz? Cowok ini loh, cowok. Mohon maaf ya teman-teman kalau suara saya nggak sama kayak dia ya. Pokoknya lebih merdu sana pokoknya. Aku boleh nanya nggak Pak Ustadz gitu. Oh iya iya silakan Mas, ada apa? Dia bertanya 3 hal semuanya tentang yang sejenis. Paham ya? Baik. Singkat cerita, saya bareng sama anak saya. Anak saya kemudian waktu pulang nih sudah ngobrol 30 menit. Saya tanya anak saya, Kak, kakak yang tadi, mahasiswa tadi, itu huruf G apa enggak? Anak saya menjawab, ya kalau beberapa indikator-indikator huruf G, iya sih ya ada, masuk pada kakak itu. Lalu saya tanya, indikatornya mungkin ada beberapa yang masuk pada sosok beliau. Tapi kesimpulannya saya tanya sama anak saya, tapi kesimpulannya menurut kakak, yang kakak mahasiswa tadi huruf G apa enggak? Jawaban anak saya, tidak huruf G. Indikatornya ada, tapi kesimpulannya dia tidak huruf G. Anak saya bisa memberikan kesimpulan itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, karena anak saya sudah saya ajak ngobrol ini mulai kelas 5 SD dia, sampai sekarang dia SMP. Jadi anak saya sudah punya kemampuan secara tidak langsung berdasarkan teori yang saya sampaikan dan pengalaman di lapangan. Kalau kami jalan-jalan di mall, saya bilang sama kakak saya, sama anak saya, Kak, itu kelihatannya sih ya. Ayo kita lihat dulu ya. Oh, enggak ya, enggak. Oh ya. Bahkan suatu saat ketika lagi duduk, yang tadi. Jawabannya apa? Ya ternyata memang tidak. Nah, yang menariknya adalah kenapa tadi saya katakan saya punya satu pendapat yang tidak suka dengan cara yang kemudian kekerasan, karena toleransi selalu berbicara bukan kekerasan. Kita masih menghormati, tapi kita tetap punya sikap dengan aturan yang berlaku di agama kita. Jika penyimpangan ya kita nggak boleh mentoleransinya dan tidak boleh menormalisasikannya. Begini, Bapak dan Ibu teman-teman, terkadang kita ketika melihat seseorang langsung kita justifikasi, padahal kita loh yang membuat dia melakukan seperti itu. Contoh nih kasus yang tadi, dia itu tidak seperti itu, tidak huruf G, tidak. Tapi dia berperilaku itu karena pola asuh ibunya. Mulai kecil ibunya pingin punya anak perempuan, lahir anak laki-laki. Punya kakak perempuan, punya adik perempuan, punya adik lagi perempuan. Mulai kecil dia sosok laki-laki gendernya, tapi dididik, digayakan oleh ibunya dengan perempuan. Kok ya punya adik-adik perempuan? Walhasil dia kehidupannya seperti perempuan. Lalu berkumpullah dengan kita ini. Maaf, apa komentar kita kepada dia? Apa kira-kira? Astagfirullah. Tulang, bahkan gitu kan komentarnya kan ya. Tulang lunak, hati-hati. Komentar kita membuat nyaman dia apa tidak? Saya yakin tidak. Maka dia tidak nyaman dengan kita, maka dia akan mencari circle yang membuat dia nyaman. Dan circle itu pasti circle yaitu
Berarti aslinya nih, kita menjadi salah satu perantara membuat orang masuk dalam huruf G. Padahal dia tidak. Disinilah hati-hatinya kita dalam menyikapi tentang penyimpangan hal yang seperti ini. Jangan mudah untuk menjustifikasikan. Bapak dan Ibu, di poin terakhir adalah apa yang bisa kita lakukan saat ini. Begini. Yang pertama, beranikan untuk membincangkan tentang hal ini. Khususnya orang tua. Bapak Ibu, saya mengkampanyekan saat ini, wahai orang tua yang punya kedekatan dengan anak, bincangkanlah tentang dinamika ini. Bolehlah saya menggunakan istilah edukasi syahwat, silahkan dibincangkan. Kenapa? Karena anak-anak tanpa kita ajak ngobrol pun mereka sudah bisa mengakses tentang hal itu. Dan saya sudah mensurvei di beberapa lembaga pendidikan. Ketika kemudian kita mau bahas seperti ini kan dikatakan tabu, dikatakan vulgar. Tapi ketika sesi tanya jawab, apa yang terjadi? Semua anak yang bertanya 3 waktu itu selalu bertanya tentang huruf L. Lo gue butuh tahu, huruf depannya saja. Apa? Lo gue butuh tahu. Huruf depannya saja. Ya itulah pokoknya ya. Anak-anak kita ini sudah bisa mengakses ini melalui handphonenya. Cuma kita masih malu-malu untuk membahas. Apa yang terjadi? Mereka akan dapat dari sini. Ya kalau baik. Tapi kebanyakan yang di sini buruk. Namanya Instagram itu kan namanya TikTok, ada istilahnya algoritma. Sekali kebuka, itu terus yang muncul. Jadi yang pertama, khususnya kepada orang tua atau mas-mas, tidak ada masalah, jangan malu untuk bertanya tentang hal ini. Bukan hal yang tabu. Karena ini perilaku yang Allah anugerahkan dan itu masuk kategori fitrah, yaitu syahwat tadi. Yang kedua, mohon maaf, sebelum kedua, kenapa kok saya minta kepada Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu yang punya kedekatan. Saya tidak bisa masuk, Pak Ibu, kalau nggak punya kedekatan dengan anak-anak. Contoh, ada seorang ibu yang minta bantuan saya untuk menasehati putranya yang terkena porno aksi. Main game yang kotak-kotak itu loh, Pak. Ya, kalau tahu Mas ya. Tapi yang role play, bukan yang simulator dan lain sebagainya lah. Singkat cerita, anak kelas 4-5 SD ini kecanduan lah dengan itu. Saya disuruh menasehati anak-anaknya yang kelas 4-5 SD. Saya jawab ke ibu itu, ibu saya tidak bisa. Karena kalau membahas ini, saya harus berbicara tentang hal yang detail dan harus punya kedekatan. Kan nggak mungkin ya, Mas, Mbak. Saya tiba-tiba datangi anak kelas 4 SD itu langsung saya katakan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik, jangan macem-macem ya. Hati-hati dengan nanti burung. Lalu adanya nanya, burung apa Pak Ustadz? Saya jawab, burung yang terbang di atas. Kan nggak nyambung. Karena tidak punya kedekatan saya dengan anak kecil. Tapi kalau orang tuanya punya kedekatan, boleh nggak Ibu, Bapak? Saya ngomong sama putra kandung saya dengan kalimat, nak, hati-hati loh sama alat vitalmu. Boleh nggak Pak? Saya dengan anak kandung saya. Di rumah, boleh saja. Boleh. Di rumah, saya ngomong dengan anak kandung saya. Kenapa? Karena saya punya kedekatan. Dan bahas yang seperti ini memang harus detail, dan detail ini bisa dijaga dengan kedekatan. Dan itu yang bisa Bapak Ibu. Pun juga dengan Mas. Jangan nyari jawaban dari ChatGPT. Saya khawatir nanti muncul self-diagnose. Anda menyimpulkan sendiri dan itu bisa jadi salah. Jangan sungkan bertanya kepada ahlinya. Itu bukan hal yang tabu. Yang kedua, khususnya kepada orang tua ataupun juga teman-teman, terkait dengan hal yang seperti ini, perbanyaklah minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujian syahwat, ujian fitnah ini, Bapak Ibu, berat untuk menghindarinya.
berat. Beratnya itu sangat dahsyat. Maka kita butuh kekuatan yang maha dahsyat supaya kita tidak terkena fitnah tersebut. Coba bayangkan, Nabi Yusuf saja sekali bernabi, kira-kira bisa nggak keluar dari kamar itu? Dikatakan di Al-Quran, kemungkinan bisa tidak keluar. Kecuali laula arro'a burhana robbi. Nabi Yusuf tiba-tiba melihat salah satu tanda dari Allah, yaitu gambar, dikatakan para ahli tafsir, gambar ayahnya Nabi Yakub sambil menggigit jarinya lalu berucap, wahai Yusuf, gak pantas nak kamu melakukan itu. Lah kamu loh anaknya Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi. Kenapa 3 kali? Karena ayahnya Nabi Yusuf adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub punya bapak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya bapak Nabi Ibrahim. Lah mau melakukan itu, ndelok ono bapake, ya gak sido. Maka larilah kemudian ke pintu, dikejar sama si Zulaikha itu, oknum istri pejabat itu. Apa yang terjadi? Tersobeklah bajunya Nabi bagian belakang. Berarti menandakan kalau bagian belakang yang sobek, yang menandakan yang benar yang Yusuf. Tapi kalau sobek bagian depan, sobek di salah, Mas. Nah, sudah nggak usah dibayangkan lah, nggak udah. Cuma nanya aja sih, nggak usah dibayangkan ya. Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian. Maka tolong salah satu kedekatan kita dengan Allah, kita niatkan Allah menjaga dari fitnah ini. Kalau tadi kita berbicara kepada orang lain, sekarang kita berbicara kepada diri kita sendiri. Semoga tidak terjadi pada diri kita, na'udzubillah, fitnah syahwat ini. Horor Bapak Ibu. Kenapa? Sekali lagi yang bisa ini adalah Allah. Maka kalimat misalnya nih dalam surat An-Nas, Al-Falaq, kan kita berucap qul a'udzu. Artinya kan ya Allah aku berlindung. Berarti kalau berlindung pingin nyaman atau pingin aman? Aman. Pingin selamat kalau berlindung itu. Kejadian nggak hal yang seperti ini? Bisa, Mas. Saya mungkin pernah menceritakan di Masjid Al-Falah ini. Ada seorang anak laki-laki SMA kelas 11. Nggak jadi melakukan zina dengan seorang perempuan yang lebih tua dari usianya. Kenapa nggak jadi? Karena ketika sudah di kamar itu, kondisi sudah terkunci, tiba-tiba wajah perempuannya, wajah pacarnya, itu berubah wajah ibunya. Saya tanya, Mas, punya amalan apa? Langsung keluar kan saat itu. Loh, gimana nggak keluar yang dilihat wajah ibunya? Saya nggak punya amalan apa-apa. Singkat cerita saya komunikasi sama ibunya yang punya amalan. Ya, salah satu paling gampang kata beliau adalah setelah mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kata ibunya, saya tambah 2 kali lagi untuk kata wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, jadi menjadi 3. Lalu memohon kepada Allah, ya Allah, semoga anakku sukses, tapi semoga anakku selamat. Karena kalimat waqina adzabannar. Apa waqina adzabannar artinya, Bapak Ibu teman-teman? Semoga aku tidak disiksa di neraka. Berarti kalau kita terlepas dari siksaan, kita adalah orang yang selamat. Dan ternyata dibuktikan Allah menyelamatkan anak laki-lakinya tidak melakukan perzinaan. Karena sekali terjadi sebuah perzinaan, itu akan menjadikan sebuah memori yang berat untuk dihapus. Karena pasti akan lanjut lagi namanya syahwat itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan adalah menambahkan doa. Penutup dari saya, tambahkanlah doa ini. Kalau yang tadi masih ingat yang dibawa ini doanya yang dalam hadis yang tadi Bapak Ibu, yang bawa ini. Ini yang hadis tadi itu. Okay? Allahumma gfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ini yang hadis yang tadi. Nah, sekarang saya tambah yang surat Asy-Syu'ara ayat ke-169. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Bapak dan Ibu, lihat kalimatnya doa Nabi Lut ini. Ini bukan doa yang teoritis, tapi doa orang yang sudah punya pengalaman
mendapatkan ujian bahwasanya keluarga yang disayangi itu terkena azab gara-gara fitnah ini. Siapa? Istrinya Nabi Lut. Jelas-jelas Allah mengatakan di surat Hud misalnya, mulai ayat 78 dan seterusnya, diazab istrinya Nabi Lut. Di surat Al-A'raf mulai ayat 80 sama diazab. Maka di titik ini yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak list-list tambahan doa secara teks dan konteks relevan dengan fenomena yang saat ini sedang terjadi. Fitrah itu jangan dihilangkan, tapi juga fitrah jangan dikaburkan atau kemudian disimpangkan. Jika fitrah disimpangkan, pasti akan ada keburukan yang terjadi, dan keburukan itu adalah ketidakselamatan hidup. Saya tutup dengan sebuah kalimat tanya. Bapak Ibu nggak usah menjawab, biarkan anak-anak kita, anak-anak remaja yang menjawab. Saya tutup dengan kalimat tanya. Biasanya kan ditutup dengan quotes gitu ya. Kalau saya kalimat tanya, tak kasih PR ya Mas ya, Mbak ya. Mbak, Mas, di zaman kami dulu Mas, dalam urusan yang seperti ini, kami itu dulu takut kalau punya anak perempuan Mas. Zaman dulu 2000 awal gitu ya. Tahun 90-an, 2000 awal, itu kita takut punya anak perempuan dalam interaksi syahwat, sosial syahwat. Kenapa? Tahu kan alasannya apa? Apa? Kenapa kok kita takut anak perempuan, Bu? Punya anak perempuan. Kalau salah pergaulan. Apa, Bu? Hah? Hamil. Sekarang saya tanya. Mas, Mbak, kalau suatu saat Anda nanti mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan dengan dunia yang lebih trennya, Anda lebih takut punya anak perempuan atau anak laki-laki? Saya tahu Anda belum bisa menjawab saat ini ya, karena Anda pasangan saja belum punya, apalagi kok anak ya. Tapi minimal dengan tahulah sedikit ini, teman-teman lebih takut punya anak laki-laki atau anak perempuan. Ada yang mau jawab? Laki-laki. Alasannya? Ya kembali lagi, menjawab gampang, beralasan susah ini ya. Saya jawab begini. Memang dulu kita takut punya anak perempuan. Memang kita takut punya dua-duanya lah, dengan dunia dan dinamika seperti ini. Tapi maaf, kalau anak perempuan kita takutkan, kenapa tadi? Hamil. Sekarang saya mau bertanya, hamil itu aib atau penyakit? Aib. Hanya aib. Hanya aib. Tapi anak laki-laki zaman sekarang baru ketahuan dia salah dalam pergaulannya ketika dia sudah kena penyakit. Dan penyakit anak laki-laki pasti juga menjadi aib. Belum apa-apa anak SD kena penyakit G. Oh enggak jadilah nyebut. Itu ada bimbel yang namanya GO kan, enggak enak. Gonore. Anak SD kena itu. Maka maaf Pak, Mas dan ibu-ibu yang saya hormati, Bapak yang saya ta'zimi, seakan-akan anak kita itu sedang memegang tulisan dengan 4 huruf saat ini. HELP. Help. Anak kita minta tolong ke kita supaya kita bantu, supaya mereka tidak terkena fitnah penyimpangan-penyimpangan yang seperti ini. Maka dengan 3 tadi, bincangkan, lalu kemudian tambahkan ibadah kita untuk meminta perlindungan Allah, dan yang terakhir, perbanyak list doa-doa keselamatan untuk anak kita. Sementara ini yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke MC untuk kita lebih bisa diskusikan.